Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ageng Asmarasani, SEIME, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu memahami risiko kredit. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Desi Ratnasari dan Dimas Iman Wibowo, saya sendiri. Kami dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Oke, langsung saja kita memasuki penyampaian materi yang akan dibahas oleh Desi Ratnasari. Selamat mendengarkan. Pasti yang dimaksud dengan resiko kredit. Nah, pengertian resiko kredit itu adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi, risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Nah, seorang peminjam utang yang tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis resiko kredit. Jenis-jenis resiko kredit itu ada 3. Yang pertama itu sovereign credit risk, yaitu resiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan bayar utang ini mencangkup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Jadi sovereign credit risk ini yaitu suatu negara yang tidak mampu membayar utang, namun sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan terlebih dahulu apabila tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Nah, yang kedua itu ada corporate credit risk. Salah satu jenis-jenis resiko yang kerap terjadi terutama pada industri perbankan seperti resiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. Ada juga resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit, dan yang terakhir itu ada resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Nah, yang ketiga itu ada retail customer credit risk. Risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya kredit konsumsi individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif hingga sumber pengendalian tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil risiko. Nah, selanjutnya dalam memahami resiko kredit ini juga kita perlu tahu perkembangan dan perekonomian industri perbankan syariah di Indonesia. Nah, industri perbankan syariah di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang bervariasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan tersebut menyebabkan pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada tantangan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan secara umum menghadapi berbagai tantangan, yaitu berkembangnya konglomerasi jasa keuangan, mulai berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, terus tidak kepastian perekonomian global, meningkatnya isu lingkungan hidup dan ketimpangan ekonomi pada skala global, pergantian kepemimpinan nasional, dan berakhirnya produk implementasi arsitektur perbankan Indonesia API tahun 2013
atau yang disebut dengan Blok Boklet Perbankan Indonesia 2016. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Jadi pihak bank harus selalu aktif dalam melakukan peninjauan nasabah karena kemungkinan akan mengalami banyak tunggakan yang semakin meningkat. Jadi pihak bank dapat mengantisipasinya sejak awal karena adanya manajemen risiko kredit. Oke, lanjut lagi ke peran manajemen risiko kredit. Penerapan manajemen risiko pada bank juga berperan dalam meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang. Jadi perannya ini sangat bermanfaat karena untuk meningkatkan saham tata kelola perusahaan dengan baik, sudah memberikan gambaran apakah akan terjadi kerugian atau tidak di masa yang akan datang. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada proses manajemen risiko kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Oke, di sini Dewan Komisaris yaitu bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank. Ada juga direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit yang bermasalah. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini ada kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah. Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terhadap pemisah fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, di mana limit tersebut dapat berbeda antara nasabah satu sama lain. Yang ketiga ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Yang pertama itu bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketetapan waktu membayar. Yang kedua adalah sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan. Bank juga harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah. Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya, serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh ekspos kredit. Yang terakhir itu nomor 4 ada sistem pengendalian intern. Jadi bank harus melakukan kaji ulang terhadap proses penyaluran kredit sebelum
kredit tersebut ada di tangan nasabah, bank harus memiliki prosedur penanganan kredit bermasalah, termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.